saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan Yesus Kristus, kita semua boleh hadir kembali di ibadah prayer meeting kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau tinggalkan setiap kesibukan kita di luar sana. Kita membutuhkan akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan, firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Betapa kita butuh akan kebenaran dalam hidup kita. Karena firman Tuhanlah yang memulihkan, firman Tuhanlah yang menyembuhkan, firman Tuhanlah yang akan membalut setiap luka dalam kehidupan kita. Firman-Nya akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Jadi kita mau tinggalkan setiap kesibukan kita satu di dalam doa. Riala berata kaina morlai baiti hiti kena tehilai maita strunai temo. Ardalai rakaida bai rahina marlai ramai tersrata kalai namo iti mai tehlai demai iti kerlai baita sto. Ranalai ramai hiti kerlai maiten. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih kebaikan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan yang ajaib dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau kumpulkan kami satu keluarga di dalam Engkau. Engkau kumpulkan kami satu tubuh. Kami adalah tubuh Kristus dan Engkau adalah kepala kami. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami haus dan lapar akan Engkau. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk menuntun perjalanan kami. Kami butuh akan kebenaran firman-Mu untuk menjadi rambu-rambu jalan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sadar keberadaan kami, kadang-kala kami menyimpang daripada jalan-Mu. Ampuni dosa kesalahan pelanggaran kami, kuduskan, sucikan kami dengan firman-Mu. Biar kami berlayak Tuhan untuk menyatu dengan kebenaran-Mu, karena kami yakin di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaranlah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berbicara di tengah-tengah kami, gemburkan setiap tanah hati kami Roh Kudus, biar setiap benih firman yang ditaburkan itu akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat, dan buah-buah yang manis yang kami boleh hasilkan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan orang sekitar kami pun mengecap kemanisan lewat kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kuasai setiap hati kami, kuasai setiap tempat di mana kami ada. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di tempat setiap umat-Mu ada pada saat ini. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh orang kuat, penguasa di udara, roh antikris yang coba untuk masuk, mengganggu, mencuri pada pagi hari ini. Kami bersepakat, kami tolak, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir. Kami lebih daripada 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu. Maka kami yakin dan percaya Tuhan, di mana ada kehadiran, di situ ada pemulihan terjadi, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, terpenjara dibebaskan, bahkan yang mati rohani boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Semua untuk hormat kemuliaan akan Engkau. Roh Kudus, Engkau guru besar kami, Engkau mengurapi dan mengajar kami pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Penyertaan Tuhan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Kita masih boleh kembali berjumpa pada pagi hari ini. Ini pun bagian daripada anugerah Tuhan yang indah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Betapa kita butuh akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kegelapan menutupi segala sesuatu hari ini, tetapi saya percaya bahwa orang-orang yang tinggal di dalam naungan Maha Tinggi tidak akan hidup di dalam kegelapan, atau kegelapan tidak dapat menguasai setiap kehidupan orang benar. Maka biarlah kebenaran itu terus bercahaya dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita biarlah kemuliaan Tuhan yang diserukan dalam hidup kita. Bukan kemuliaan akan wabah yang diserukan, tetapi hanya kemuliaan nama Tuhan, kebesaran nama Tuhan, kemasyuran nama Tuhan yang harus diserukan dalam kehidupan orang benar. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, berhenti untuk menyerukan betapa hebat COVID, betapa dahsyat COVID, betapa luar biasa COVID. Mulai hari ini yang kita harus katakan betapa dahsyat Allah yang kita sembah, yang menyertai kita pribadi lepas pribadi. Dan firman, kita butuh akan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Matius
24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita ada di penghujung akan akhir zaman. Gereja ada di penghujung akan akhir zaman. Bukan hanya ada di akhir zaman, tapi ada di penghujung akan akhir zaman. Yang sudah dapat kita boleh baca masing-masing bersama-sama dengan perikop nasihat supaya berjaga-jaga. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji nama Tuhan. Jadi kita perhatikan akan firman Tuhan. Di sini dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Orang yang berjaga adalah orang yang memperhatikan akan kehidupan mereka. Orang yang berjaga adalah orang yang tidak terlelap. Orang yang berjaga adalah orang-orang yang bercermin akan kehidupan mereka daripada firman Allah. Apakah mereka menjadi orang-orang yang selaras seukuran dengan firman Tuhan, atau mereka sementara menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Dan digambarkan bahwa Alkitab katakan bahwa kedatangan Anak Manusia itu digambarkan seperti zaman Nuh. Dan di sini kita perhatikan ayat yang ke-43 dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus digambarkan seperti pencuri yang akan datang. Maka seorang pencuri masuk di dalam satu rumah, dia mencari sesuatu yang berharga, dia mencari permata. Dan kekudusan digambarkan seperti permata. Maka biarlah kita menjadi orang-orang yang ketika sampai waktunya kelak pencuri itu datang atau Tuhan datang, dia menemukan kita menjadi pribadi-pribadi yang indah di dalam Dia. Maka hari ini kalau kita boleh dikumpulkan karena urapan, karena roh Tuhan yang adalah tuan rumah dalam kehidupan kita, tahu bahwa sebentar lagi pencuri akan datang, sebentar lagi bahwa kedatangan Tuhan akan tiba. Maka kita digerakkan oleh Tuhan, kita digerakkan oleh urapan itu sendiri, supaya kita boleh sungguh-sungguh beribadah, supaya kita boleh datang menyembah Tuhan, supaya kita boleh diukur lewat firman Allah, apakah kita menjadi orang-orang yang selaras. Karena kedatangan Tuhan Yesus, itu Dia datang untuk mencari akan mempelai-mempelainya yang sepadan. Sering saya katakan bahwa domba tidak dapat dipadankan dengan kambing. Domba harus dipadankan dengan domba. Maka demikianlah kedatangan Tuhan. Dia mencari mempelai-mempelainya yang sepadan, bukan yang masih kanak-kanak. Maka gereja Tuhan hari ini harus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Maka dikatakan sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi hari-hari ini ketika kita beribadah kepada Tuhan pada saat ini, saya percaya bahwa karena ada dorongan daripada roh Tuhan. Hari ini di mana tanggal merah, banyak orang memilih untuk tetap tidur, banyak orang memilih untuk beristirahat. Tetapi kita didorong oleh roh Tuhan supaya kita boleh menjadi orang yang dibekali dengan firman Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa di sini ada teguran Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan ada 2 orang perempuan yang sementara di ladang, yang satu akan dibawa, yang satu tertinggal. Tidak semua orang yang ada di ladang memiliki ukuran seperti Tuhan mau. Ada 2 perempuan yang memutar batu kilangan, yang satu dibawa, yang satu tertinggal. Kita rindu, kita bukan menjadi orang yang tertinggal, tetapi kita rindu, kita adalah orang-orang yang akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Maka gereja Tuhan ada ukurannya.
Gereja Tuhan harus diukur dengan firman Allah. Maka di sini saya akan berbicara tentang ukuran mempelainya Tuhan diukur dengan ukuran daripada bahtera Nuh. Jadi kalau kita tahu bahwa ketika air bah itu melanda seluruh dunia ini, ada satu bahtera yang terapung di dalamnya, di atas air bah itu, dan air bah itu tidak dapat menguasai akan bahtera itu, yaitu bahtera Nuh. Maka pada pagi hari ini saya akan sedikit berbicara tentang ukuran daripada gereja Tuhan diukur dengan ukuran daripada bahtera Nuh itu. Jadi saya rindu bahwa biarlah kita mau buka hati untuk kita boleh diukur. Jadi selama ini kadangkala ukuran-ukuran atau batu timbangan curang itu dipakai untuk mengukur gereja Tuhan. Asal kaya pasti masuk surga, asal kaya pasti berkenan di hadapan Tuhan, asal ada dalam pelayanan berkenan di hadapan Tuhan. Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Yang menjadi ukuran dalam hidup gereja Tuhan adalah firman Tuhan. Dan yang membawa gereja Tuhan kepada kesempurnaan adalah firman dan urapan daripada dan firman dan saya rindu untuk membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita akan lihat ukuran daripada bahtera Nuh. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan langsung bacakan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi kita perhatikan bahwa ukuran daripada bahtera Nuh ini, Tuhan perintahkan untuk membangun bahtera ini, ukurannya 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan di sini saya mau katakan bahwa ada rahasia akan ukuran daripada bahtera Nuh ini. Tetapi pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang ukuran daripada panjang daripada bahtera Nuh, yaitu 300 hasta. Tetapi di sini 30 ini berbicara tentang angka dewasa, berbicara tentang kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Maka 5 jawatan Tuhan akan membangun akan gereja Tuhan, akan mempersiapkan akan gereja Tuhan untuk benar-benar menjadi gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Gereja yang tidak gentar dengan keadaan apapun. Kenapa saya katakan bahwa 30 adalah angka dewasa? Karena di usia yang ke-30 Tuhan Yesus itu dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia mulai ada di dalam pelayanan. Maka demikianlah gereja yang dewasa adalah gereja yang harusnya ada di ladang Tuhan. Gereja yang dewasa adalah gereja yang tidak akan mundur dalam musim apapun. Gereja yang dewasa adalah gereja yang tidak gentar melihat keadaan apapun. Gereja yang dewasa adalah gereja yang berkuasa atas segala sesuatu. Bukan gereja yang gampangan, bukan anak-anak gampangan, yang masih gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang kepahitan, gampang ngomongin orang lain, gampang mundur daripada Tuhan, gampang menjadi kecewa dalam segala sesuatu. Tetapi gereja yang dewasa adalah gereja yang akan berdiri di atas dasar kebenaran firman Allah. Amen. Itu yang pertama. Yang kedua, angka 50 berbicara tentang gereja yang dipenuhi dengan roh Tuhan. 50 adalah tahun ke-50 atau tahun Yobel, tahun pembebasan. Dan hari yang ke-50 itu Roh Kudus dicurahkan. Jadi demikianlah gereja Tuhan, bukan hanya dewasa, tetapi gereja yang dewasa adalah gereja yang penuh dengan urapan. Karena roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh yang sama yang akan menghidupkan kembali setiap kita, pribadi lepas pribadi. Ada kuasa kebangkitan yang akan menyertai kita, ada kuasa daripada pengurapan yang akan bekerja di dalam gereja Tuhan yang sudah dewasa. Jadi yang pertama adalah dewasa, yang kedua gereja harus dipenuhi dengan roh Tuhan.
Sebelum murid-murid Tuhan Yesus diutus, mereka disuruh untuk tunggu di Yerusalem, diperlengkapi dulu, baru masuk di dalam peperangan, diperlengkapi dulu dengan urapan Roh Tuhan, baru mereka mulai masuk dalam penginjilan. Maka ada api yang berbeda yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Jadi kita gereja Tuhan, ia akan terluput kalau kita lihat hari ini berapa banyak orang yang tenggelam ketika air bah itu melanda seluruh dunia ini. Ini baru hanya permulaan, hanya masih aba-aba. Tetapi akan ada air bah yang lebih dahsyat lagi di masa kesusahan yang besar. Ini belum ada apa-apanya sama sekali kalau saya katakan. Tetapi ini aba-aba supaya gereja Tuhan boleh bangkit mempersiapkan diri di masa-masa yang terakhir ini. Dan yang ketiga yang akan saya bahas pada saat ini adalah 300. 300 adalah angka yang setia. Jadi banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan yang setia. Jadi gereja Tuhan bukan hanya gereja, bukan hanya menjadi gereja yang dewasa, dipenuhi dengan Roh Tuhan, tetapi lebih daripada itu menjadi gereja yang setia di dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini kita ada di dalam peperangan akhir. Gereja Tuhan ada di penghujung akan akhir zaman. Jadi hari-hari ini saya mau katakan kita bukan hanya melihat ada pandemi yang sementara terjadi, tetapi hari ini ada peperangan secara rohani yang terjadi. Kalau rohani kita dalam keadaan kuat, kalau roh kita dalam keadaan kuat, maka yang kita lihat secara jasmani hari ini tidak akan menggentarkan akan jiwa kita, tidak akan membawa kita mundur daripada Tuhan, tetapi akan membawa kita semakin kuat dari hari ke hari. Dan saya mengatakan bahwa 300 ini adalah angka setia. Jadi sekali lagi banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, dan setia. Kita harus masuk di dalam golongan yang setia. Dan kita akan bacakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Jadi saya akan membahas pada saat ini, saya tidak bahas dalam tentang kedewasaan, tentang dipenuhi dengan Roh Tuhan, tetapi saya akan bahas pada hari ini tentang angka yang setia. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah kepada Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi kalau kita perhatikan di sini akan kisah ini di mana ketika bangsa Israel itu mengalami peperangan melawan akan Amalek dan Midian. Dan Alkitab menceritakan bahwa mereka datang dengan pasukan yang begitu sangat besar, seperti pasir pantai, belalang pasukan mereka. Alkitab berkata bahwa di sini dikatakan seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Tetapi Alkitab berkata bahwa Gideon itu meniup akan sangkakala. Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-34 dikatakan pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Jadi di sini ada sangkakala yang ditiup. Cuman firman Allah. Jadi saya katakan seperti ini, kita adalah sangkakalanya Tuhan. Peniupnya adalah urapan, yang disampaikan atau yang diperdengarkan adalah firman Allah. Jadi seperti tadi di dalam penglihatan tadi, oleh Ibu tadi, di dalam penglihatan tadi, Ibu Lim tadi lihat di dalam penglihatan, ada 3 malaikat yang meniup sangkakala menghadap ke laut. Bahwa dunia ini seperti lautan. Jadi di mana firman Allah diserukan untuk mengumpulkan akan umat kepunyaan Tuhan.
Akhir zaman itu Alkitab berkata seperti pukat. Pukat yang akan dilemparkan, ditarik, dan ikan-ikan yang baik itu akan dikumpulkan. Maka pada hari-hari ini saya mau katakan kita ada di dalam peperangan akhir, di mana gereja Tuhan harus benar-benar ada di dalam keadaan yang terjaga. Gereja Tuhan harus dalam keadaan yang waspada. Karena waktu-waktu ini adalah masa-masa penampian, di mana kambing mulai dipisahkan dengan domba, di mana lalang mulai dipisahkan dari gandum. Maka demikianlah gereja Tuhan hari ini harus menang dalam setiap pertempuran kehidupan mereka. Bahwa air bah sementara menguasai segala sesuatu, menenggelamkan begitu banyak orang. Tetapi saya percaya bahwa organisme harus tetap dibangun. Organisasi-organisasi boleh runtuh. Gedung-gedung yang mewah, yang selama ini seolah-olah menjadi kandang yang berkenan di hadapan Tuhan, hari ini mulai mengalami keruntuhan. Kita bisa lihat, tetapi organismenya harus diselamatkan. Organisme lah yang harus fokus untuk dibangun pada hari ini. Dan di sini dikatakan, di dalam peperangan ini, kalau kita perhatikan, ada sangkakala yang pertama, atau ketika orang-orang itu berkumpul, jumlahnya ada 32.000 orang. Jadi Israel ketika sangkakala itu ditiup, yang berkumpul banyaknya adalah 32.000 orang. Tetapi Tuhan bilang yang takut boleh pulang. Yang pulang itu 22.000 orang. Jadi banyak yang terpanggil itu 32.000 orang. Kalau diukur dengan skema tabernakel, inilah halaman. Banyak yang terpanggil di halaman. Berhenti di halaman, dengar berita dari jalanan, mereka masuk sampai ke halaman. 32.000 orang, banyak yang terpanggil. Tetapi sedikit yang dipilih. Hanya sedikit yang masuk sampai ke ruangan kudusnya Tuhan. Maka di sini ada 10.000 yang ada di ruangan kudusnya Tuhan kalau diukur dengan skema tabernakel. Banyak orang yang ada di daerah yang galau di situ. Mereka antara mau masuk terus sampai di ruangan Maha Kudus atau mereka mundur. Banyak orang lebih memilih untuk mundur karena di halaman itu sangat memikat. Di halaman masih bisa kompromi untuk segala sesuatu. Tetapi ruang Maha Kudus, di sana kita menjadi orang-orang yang ada dalam kekudusan, tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi di sini kita melihat dari 10.000 yang sisa, dari 32.000 pulang, ada sisa 10.000, dan Tuhan bilang bahwa bawa mereka turun minum air di sungai. Jadi air berbicara tentang firman Allah, dan Alkitab katakan di sini ada pemisahan yang terjadi. Makanya saya katakan bahwa masa-masa ini masa pemisahan. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tetap mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kemenangan itu akan dihadiahkan. Kemenangan bukan kita raih, bukan kita rebut, tetapi kita terima. Karena yang menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan dalam hidup kita adalah Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Dan di sini dikatakan bahwa mereka itu dibawa turun minum air. Di sini dikatakan barang siapa menghirup dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jadi ada yang berlutut minum air seperti anjing. Tetapi ada yang mengambil dengan tangannya, menghirup dengan tangannya. Dengan kata lain bahwa di dalam Alkitab, di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-22, di situ dikatakan bahwa anjing kembali kepada muntahnya dan babi kembali ke kekubangan. Jadi banyak orang yang sudah mengecap, banyak orang yang sudah meminum akan kebenaran yang sejati, tetapi mereka menghidup seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Ada perempuan Sirofenesia, ada perempuan Kanaan, atau ada perempuan Sirofenesia yang dia datang kepada Tuhan Yesus karena ada anaknya yang dirasuk oleh setan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, roti ini disediakan bukan buat anjing, tetapi buat anak-anak. Tetapi perempuan Sirofenesia ini berkata, benar Tuhan, tetapi anjing ini makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya.
Maka pada saat itu dia mengalami bagaimana Tuhan memulihkan akan anaknya. Karena dia mau jujur di hadapan Tuhan. Dia berkata, anjing ini makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Dan di sini Alkitab berkata, ada 300 orang yang tidak menjilat seperti anjing. Jadi mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, penyimpangan dari perjalanan hidup kita, kita mau bertobat, kita mau kembali kepada Dia. Tadi Tuhan perlihatkan saya ketika kita mau masuk kepada firman Tuhan, saya lihat ada satu tumpukan yang sangat tinggi, tumpukan di mana setelah saya perhatikan ternyata itu tumpukan daripada serpihan-serpihan daripada bejana yang sudah pecah hancur. Itu ada satu tumpukan yang sangat besar dalam satu ruangan. Dan Tuhan mulai mengambil dan membentuk kembali akan serpihan-serpihan daripada bejana yang rusak itu. Dan Tuhan bilang, banyak di antara kita hari ini yang ada di dalam keadaan seperti bejana yang hancur itu. Hati dalam keadaan yang remuk, yang dalam keadaan hancur. Kehidupan yang dalam keadaan hancur. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Yeremia 18 ayat 4, Tuhan sanggup untuk membangun kembali Israel. Tuhan sanggup untuk, dia adalah tukang priuk yang sanggup untuk membentuk kembali menjadi bejana yang baru. Amin. Maka biarlah kita menjadi orang-orang yang mau setia di dalam Tuhan. Di sini jadi kita perhatikan 300 ini berbicara tentang angka yang setia. Jadi kita mau, nah ini ayatnya, apabila priuk yang sedang dikerjakannya itu kurang sempurna, ia mengerjakan kembali menjadi priuk yang lain sesuai dengan yang dikehendakinya. Kalau di terjemahan yang baru ini dikatakan bahwa apabila bejana yang dikerjakannya itu rusak, maka dia akan mengerjakan kembali. Jadi mari kita pada hari-hari ini, kita seperti tanah liat, kita harus ada di dalam tangan Sang Penjunan. Kita harus mengalami proses pembentukan. Jadi bukan hanya kita dewasa, bukan hanya kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, tetapi betapa Tuhan rindu kita menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Dia. Banyak orang dipenuhi, dewasa, dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi tidak setia di dalam perjalanan mereka melayani akan Tuhan. Kalau dikatakan di sini, saya baca saja ayat di dalam Mika 6 ayat yang ke-8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi Tuhan menuntut kepada manusia supaya mereka berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi Tuhan mau kita bukan hanya adil, hidup rendah hati, tetapi ternyata yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita adalah kesetiaan kita di dalam Dia. Orang yang setia kepada Tuhan akan setia dalam rumah tangga mereka. Orang yang setia kepada Tuhan akan setia di dalam setiap perkara apapun dalam hidup mereka. Akan setia dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan. Jadi mari kita pada hari-hari ini kita sadar sekali lagi bahwa 300 adalah angka yang setia. Dan itu yang Tuhan rindukan di dalam itu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan gerejanya, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka 300 adalah angka yang setia. Dan masuklah 300 orang ini di dalam peperangan melawan Midian dan Amalek. Dan kita perhatikan di dalam Hakim-Hakim 7, kita kembali kepada Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-16. Kita perhatikan dalam peperangan ini, ayat yang ke-16. Hakim-Hakim 7 ayat 16, sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong serta sulu di dalam buyung itu. Jadi ada 3 hal yang diberikan di sini, sangkakala, buyung kosong, dan sulu di dalam buyung itu. Ayat yang ke-20,
Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kita perhatikan di sini bahwa Alkitab katakan bahwa 300 pasukan ini di sini dikatakan bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup. Jadi kita tahu, tadi saya sudah katakan bahwa sangkakala ini gambaran daripada pribadi kita, peniupnya adalah Roh Kudus, dan yang dikeluarkan atau suara yang dikeluarkan adalah firman Allah. Siapa yang sanggup tahan berdiri ketika Tuhan menampakkan diri? Jadi nggak ada satupun satu kuasa di kolong langit ini untuk sanggup untuk bertahan atau melawan kepada setiap firman Allah. Jadi betapa Allah kita Allah yang luar biasa. Tetapi di sini ada buyung yang dipecahkan. Coba saudara perhatikan bahwa ada buyung yang dipecahkan. Di dalam peperangan ini ada buyung yang dipecahkan. Tuhan berfirman bahwa bait Allah itu akan dirobohkan. Tidak ada satu batu yang akan ada di atas batu yang lainnya. Maka bait Allah yang lama dalam kehidupan kita itu harus dirobohkan, harus dipecahkan. Kalau saudara perhatikan di sini, buyung yang dipecahkan adalah gambaran daripada manusia lama kita yang harus dihancurkan. Supaya yang diserukan dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan. Ibrani 9 ayat yang ke-8. Ibrani 9 ayat yang ke-8. Jalan ke tempat kudus Tuhan belum terbuka selama kemah yang lama masih ada. Maka kemah yang lama di dalam kehidupan kita itu harus dihancurkan. Supaya ada kemah yang baru di mana Tuhanlah yang bertahta. Ada kemah yang baru di mana Tuhanlah. Ini pakai terjemahan apa ya? Jadi dalam terjemahan ini Ibrani 8. Oh iya. Di dalam terjemahan baru, jalan ke tempat kudus Tuhan belum terbuka selama kemah yang lama itu masih ada. Jadi sekali lagi bahwa kemah yang lama itu adalah kehidupan kita yang lama itu harus dihancurkan. Jadi buyung kosong ini di dalam peperangan, buyung kosong ini harus dihancurkan atau manusia lama kita harus diruntuhkan. Maka saya percaya bahwa kemenangan demi kemenangan itu akan terjadi. Pasti kita akan lihat di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, karena Allah adalah pahlawan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi 300 adalah angka yang setia. Dalam kesetiaan kita pasti akan melihat perkara-perkara yang ajaib itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang begitu sangat luar biasa, yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Jadi puji nama Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, dipenuhi dengan roh Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Tuhan. Orang yang setia dalam perkara yang kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Mulai lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dari firman Tuhan yang sederhana, sampai Tuhan akan percayakan firman Tuhan yang lebih besar lagi. Dari pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang sederhana, sampai Tuhan bisa percayakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Banyak orang mau besar, tetapi tidak pernah bertanggung jawab untuk perkara-perkara yang sederhana. Banyak orang merindukan mimbar yang besar, tetapi tidak pernah bertanggung jawab untuk satu jiwa yang Tuhan percayakan untuk dilayani.
tetapi saya percaya bahwa kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dibangun seperti Bahtera Nuh. Dan sekali lagi bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Maka biarlah kita mengizinkan Roh Tuhan membangun setiap kehidupan kita. Firman Tuhan membangun setiap kehidupan kita. Allah adalah ahli bangunan segala sesuatu. Dan kita akan dibangun sesuai dengan ukuran yang Tuhan mau. Dan salah satu ukuran gereja Tuhan adalah Bahtera Nuh. Kalau selama ini sekali lagi ada ukuran-ukuran curang yang dipergunakan untuk mengukur akan kehidupan kerohanian, akan gereja Tuhan. Tetapi firman Allah sekali lagi yang harus mengukur setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Maka banyak orang yang tenggelam karena selama ini diukur dengan ukuran yang curang. Gereja banyak yang membawa ukuran-ukuran palsu. Oh, asal kasih perpuluhan, asal kasih persembahan, maka kamu berkenan di hadapan Tuhan. Asal kaya, kamu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak alergi dengan kekayaan. Tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Alkitab bilang susah payah tidak menambahi. Tetapi jika hartamu bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau harta kita adalah Tuhan, hati kita akan ada di sana. Dan harta kita dalam hidup kita adalah pribadi Tuhan. Bukan materi, tetapi harta dalam hidup kita adalah pribadi. Pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka selagi pintu Bahtera Nuh itu masih terbuka, kita harus ambil bagian di dalamnya. Selagi pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka hari ini, ambil bagian di dalamnya. Karena sampai waktunya, saya mau katakan sampai waktunya, kita mau berteriak-teriak minta tolong juga sudah terlambat. Karena pintu kasih karunia itu sudah tertutup. Jadi selagi masih ada kesempatan kembali kepada Tuhan, selagi masih ada kesempatan sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi kalau kita dibangun seperti Bahtera Nuh hari ini, masalah pergumulan boleh datang, COVID boleh merajalela, bahkan keadaan boleh semakin memburuk, tetapi kita seperti Bahtera itu yang akan terus terapung. Amin. Kita merasakan ada goyangan yang terjadi, tetapi kita nggak akan karam karena kita punya Tuhan yang terlalu ajaib. Jadi puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya boleh tibakan sampai di situ. Biarlah kita boleh berjaga-jaga, karena hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Tetapi kita adalah kekasih-kekasih Tuhan yang akan Tuhan jemput, akan ada di dalam pesta perkawinan anak domba. Kita satu di dalam doa. Irat rakai namor lai bai erehera mai lai rakai dasai demor lai temai tedekena temu. Basika ya rada wataka. Mukanai teralai rakai dabo. Ai kenalai ramai terakai dabo. Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa Roh Tuhan tidak berhenti berbicara kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mungkin terdengar baru akan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi hamba percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk mengajarkan, membuka setiap rahasia kebenaran firman-Mu, supaya setiap umat-Mu yang mendengarkan pada saat ini akan memahami akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah guru besar yang tidak akan berhenti untuk mengajar kami, meteraikan firman dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau mengizinkan untuk Engkau boleh membangun setiap kehidupan kami seukuran dengan apa yang Engkau kehendaki. Maka apapun yang terjadi pada hari-hari ini tidak akan menggoncangkan akan hati kami. Apapun yang terjadi pada hari ini, kami seperti Bahtera Nuh yang akan terapung di atas air bah yang melanda, membinasakan begitu banyak orang hari ini. Karena kami ada di jalan kehidupan. Kami tidak ada di jalan di mana sengat maut ada, tetapi kami ada di jalan kehidupan di mana sengat maut sudah dikalahkan. Nama Tuhan sudah diserukan atas kehidupan kami. Kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami adalah bait Roh Kudus-Mu. Maka hanya Engkau yang ditinggikan dari dalam kehidupan kami. Bukan COVID, bukan wabah, bukan pandemi, bukan kematian yang ditinggikan di dalam kehidupan kami, tetapi hanya nama Tuhan yang ditinggikan dalam setiap kehidupan kami.
Ormata kana lahi tebar aitekena inamu. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, Engkau yang tahu setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini karena kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Berbicaralah Roh Kudus di tengah-tengah kami pada saat ini. Laikena moriki naiti rakai da bai testrai namu. Lakrai di senai namur lai tekera lai bai tedestru nai tenau. Tuhan berkata, aku mengasihi setiap engkau. Jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, jangan engkau goyah, jangan engkau khawatir. Aku tidak pernah meninggalkan akan engkau. Engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihi akan engkau. Engkau tidak berjalan sendirian di dalam dunia yang ada dalam kegelapan hari ini. Ada aku yang bersama-sama dengan engkau. Pandanglah akan aku. Pandanglah akan aku di dalam perjalanan kehidupanmu. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang tidak membiarkan akan domba-dombanya. Aku yang akan membawa engkau ke air yang tenang. Aku yang akan membawa engkau ke rumput yang hijau. Izinkan aku menggembalakan setiap kehidupanmu. Irkaina morlai baik tekeralai namu. Yang sesat akan aku bawa pulang. Yang hilang akan aku bawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kusembuhkan. Yang lemah akan kukuatkan. Aku akan mencari akan setiap engkau. Dan pada saat ini aku berkata, aku berbicara di dalam kehidupanmu. Aku memanggil engkau pulang. Hanya di dalam aku engkau akan aman. Hanya di dalam aku engkau tidak akan hidup dalam ketakutan. Hanya di dalam aku engkau akan hidup penuh dengan pengharapan. Aku berkata sekali lagi, Rikenalai ramorenaiti disaidamur. Datanglah engkau kepadaku. Aku menerima engkau dengan apa adanya. Aku tidak memandang rupa. Aku merindukan untuk setiap engkau boleh kembali dan sungguh-sungguh di dalam aku. Aku mengasihi setiap engkau. Aku akan membangun engkau kembali. Likenamori tahaida senamor lai bai tekenai namu. Rakai namor lai bai tekeranai ternesrai lamurun. Hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Datanglah engkau berlindung kepadaku. Aku mengasihi setiap engkau. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah diteguhkan dengan suara daripada Roh Kudus-Mu. Biarlah kami mau tetap berjalan di dalam kehendak-Mu. Karena hanya di dalam Engkau kami akan lebih daripada pemenang. Engkau pahlawan di dalam kehidupan kami. Bukan hebat, kuat, gagah kayak kami boleh aman. Tetapi karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Karena penjaga Israel tidak pernah terlelap. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa di kayu salib Engkau katakan sudah selesai. Dan kami percaya. Kami percaya apa yang kami doakan Engkau sudah jawab. Haleluya, amin. Saudara, kesetiaan ya, satu tema yang penting ya di dalam hidup kita mengenai kesetiaan ini. Saudara, saya melihat bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, dalam mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, banyak orang Kristen gagal dalam hal yang namanya kesetiaan. Padahal saudara, kesetiaan itu sangat-sangat dituntut oleh Tuhan dari kehidupan kita. Kita kalau mau diberkati Tuhan, tapi nggak setia, nggak bisa, saudara. Saudara, pada waktu Pastor Tony Cima menyampaikan pesan Tuhan, saudara dengar semua. Satu hal yang dia dengar di alam roh, dia tidak kenal saya, dia bilang dia namanya faithfulness, kesetiaan. Saya itu benar, saudara. Saya ini kenal Tuhan dan ikut Tuhan dari usia 6 tahun sampai hari ini sekitar 47 tahun. Saya di ladang Tuhan 36 tahun. Kenapa sampai hari ini saya setia, saudara? Apakah hidup saya lancar-lancar? Saudara, kalau saudara tahu perjalanan hidup saya dari usia 6 tahun, kalau saya cerita mungkin saudara nangis-nangis deh kalau dengar. Ya, karena dalam perjalanan hidup saya dari usia 6 tahun itu banyak sekali badai hidup. Banyak sekali serangan setan. Ya, banyak serangan yang saya alami. Ya, secara psikologis khususnya.
Saudara, ada banyak alasan yang bisa jadi alasan saya mundur dari Tuhan dan tinggalkan Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan. Karena hidup saya melayani Tuhan tidak lancar-lancar. Terlalu banyak masalah, terlalu banyak persoalan, terlalu banyak serangan setan yang saya alami. Kalau sampai hari ini saya setia. Kenapa saya bisa setia? Karena saya selalu ingat cinta kasih Tuhan Yesus yang ajaib, yang sudah mati di atas salib untuk menebus, menyelamatkan saya. Dan saya tahu, saya memberi apapun, bahkan nyawa saya sendiri itu tidak cukup untuk membayar cinta kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan saya. Kekuatan kasih Tuhan yang saya rasakan, itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Yang kedua, saudara, kenapa dalam pelayanan saya tetap semangat? Kalau saya mau katakan kepada saudara, saudara mungkin kaget. Ya. Pelayanan yang saya rintis bangun sejak saya full timer itu hancur baru 9 kali. Baru 9 kali. Orang saya cerita, kok bisa begitu Pak Bro? Ya itu. Ya memang yang hancurin siapa? Ya orang-orang dekat saya. Keluarga. Ya. Hancur bangkit lagi, hancur bangkit lagi. Kadang-kadang saya ini sudah nggak ada kekuatan. Saya bilang, Tuhan, saya udah nggak kuat lah. Kalau dapat dikata udahlah, udah males lah. Tapi selalu saya dapat kekuatan baru. Tetap semangat. Kenapa? Saya tetap semangat. Karena ada mandat. Ada visi misi yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, khususnya sejak saya usia 16 tahun. Ada banyak nubuatan, janji Tuhan dalam hidup saya. Itulah yang membuat saya tetap semangat, tetap bertahan, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Nggak gampang, saudara. Merintis membangun satu pelayanan, tanya Pak Ivan, memang gampang? Sangat-sangat tidak gampang. Ya, yang jadi Yudasnya banyak. Yang jadi Yudasnya banyak. Dan itu saudara, orang-orang dekat dan keluarga sendiri, saudara sendiri. Makanya sekarang dalam kepemimpinan saya itu agak tegas ya. Lebih tegas dibanding dulu. Karena saya sudah terima pesan Tuhan. Ya, dari hamba Tuhan. Ya, bagaimana saya harus bersikap gitu ya. Nah saudara, saya perhatikan saudara ya. Kalau pengurus yang lama, yang sudah bersama saya 3-4 tahun sejak masih offline. Karena MDSB ini sebenarnya sudah sekitar 4 tahun saudara ya, dengan online seperti ini. Mereka ini sudah terbukti setia. Bukan saja setia kepada Tuhan, tapi loyal kepada saya sebagai seorang pemimpin. Dan mereka bisa buktikan hari ini, ya, bahwa MDSB boleh mengalami satu terobosan, boleh mengalami satu kemajuan baik dalam kehadiran maupun juga di dalam keuangan. Saudara, saya perhatikan saudara, karena saya ini kan selalu lihat orang-orang yang hadir ya. Saya lihat ada orang yang saya begitu sungguh-sungguh ya, rasanya mantap gitu ya. Tiba-tiba hilang, kayak ditelan bumi saudara ya. Sebulan, 2 bulan, rasanya sungguh 3 bulan, dia tetap hilang. Ini nggak setia saudara. Yang lebih saya sayangkan adalah orang yang lagi ngalami pemulihan. Bersaksi, dia ngalami kesembuhan, mujizat, pemulihan, bla bla, sampai dia bersaksi di grup. Ada berapa banyak lah daftar dia merasakan sudah dipulihkan. Ya, tiba-tiba hilang. Udah nggak ngol-ngol lagi. Karena tersumbing saudara ya, tersumbing. Waktu chat Zoom ada hamba Tuhan dari luar negeri doain,
Katanya Pak Ebno sengaja saya nggak didoain, padahal saya ini nggak baca, saudara. Saya ini sudah umur berapa? Saya ini bukan kepala 2, kepala 3, saya ini sudah umur 53. Hanya gitu itu tersumbing kayak ini. Saya pun sudah hubungi, ya. Saya bilang itu kamu itu salah paham. Nah itu orang seperti itu nggak dewasa, saudara. Walaupun sudah puluhan tahun jadi orang Kristen itu sangat tidak dewasa. Sayang. Kenapa, saudara? Bagi saudara yang sedang mengalami proses pemulihan, dan saudara sudah merasakan mengalami dengan saudara mengikuti ibadah di Menara Doa Segala Bangsa. Karena orang-orang yang bergabung di Menara Segala Bangsa itu ada step-step yang tanpa mereka sadar sebenarnya itu step yang diatur Tuhan. Mereka akan ikut konseling doa pemulihan masalah. Yang belum selesai masalahnya bisa ikut konseling pribadi dengan saya. Sampai mereka mengalami mujizat. Nah, mereka yang sedang dalam proses pemulihan ini sudah mengalami mujizat, sudah disembuhkan, tiba-tiba berhenti. Itu sayang. Pemulihannya apa? Terputus. Dan biasanya akan mulai dari nol. Banyak orang nggak ngerti. Tuhan kalau bawa saudara di dalam komunitas Menara Doa Segala Bangsa, dan saudara sudah merasakan di pemulihan, ini sebenarnya rumah saudara udah. Ini rumah saudara. Karena Tuhan itu punya aturan main. Tuhan sebagai gembala agung kita itu menggiring domba-dombanya ya di kandangnya yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, kalau saudara sedang dipulihkan di sini tiba-tiba hilang berhenti, saudara pergi ke tempat lain, pemulihan saudara akan terputus. Dan di tempat yang lain itu, apa yang saudara akan alami? Mungkin awalnya kayaknya senang-senang, tapi habis itu saudara akan sampai ke titik saudara hambar. Saudara tidak merasakan sesuatu. Karena kita nggak bisa atur Tuhan, saudara. Tuhan yang harus atur kita. Ya. Dan kita di Menara Doa Segala Bangsa ini salah satu visi misi kita adalah pemulihan. Dan kalau saat ini saya dan kita semua pengurus hamba Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa bergerak dalam kegerakan pemulihan, karena kita ini udah lewati semua, saudara. Ya. Lewati semua keadaan-keadaan yang benar-benar parah. Ya. Karena itu saudara dengan problem yang macam-macam, saudara saya konseling, ya, saya bisa layani, itu karena saya sudah ngalami semua. Ya, saya sudah ngalami semua, saudara. Jadi saudara, ada banyak saudara masalah yang saya alami dalam perjalanan hidup saya. Ada banyak sekali serangan setan. Tapi sampai hari ini saya tetap setia. Ya, tetap setia. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Ya. Kadang-kadang saudara saya kalau nangani orang sakit jiwa, dulu ya, saya suka nantang dia dan keluarganya. Saya bilang kalau saya layani, kamu harus ketemu saya minim seminggu 2 kali. Ya. Sanggup nggak? Saya ngomong ke yang bersangkutan sama keluarganya yang nganterin. Anggap aja kamu ke dokter. Cuman kalau ke saya obatnya firman. Iya Pak, sanggup. Ya saudara, baru sebulan 2 bulan udah kempes. Dan saya bilang kalau sudah sembuh, jangan langsung hilang, karena kamu masih lemah, belum kuat. Ya itu, langsung hilang. Itulah saudara, kita ini punya kelemahan yang namanya tidak setia. Ya, mari saudara kita belajar setia. Ya, karena kesetiaan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Dan kalau kita setia di dalam melayani hal yang kecil, Tuhan akan percayakan pelayanan-pelayanan yang besar kepada kita. Jadi saudara, kalau saudara dengar nubuat hamba Tuhan ke Pak Hebro, wah dahsyat, wah begini-begini. Saudara, itu saya sudah bayar harga puluhan tahun, bukan instan. Ya, saya sudah bayar harganya. Ya, seperti itu. Jadi saudara, memang mau setia itu tidak gampang. Ya. Karena ada banyak kesulitan, tantangan yang kita alami. Termasuk orang yang punya karunia-karunia yang dahsyat, saya nggak pernah terpesona, saudara. Ya, kadang-kadang di kita kan ada orang, aduh karunianya dahsyat banget ya, penglihatannya tajam. Saya cuma dalam hati tunggu tanggal main. Bisa setia nggak? Bisa setia nggak? 3 bulan tetap hilang. Ya.
Saudara, untuk setia memang ada kesulitan, ada tantangan. Tapi mari kita komit. Ya, komit dengan Tuhan. Kalau saudara dipanggil Tuhan melayani di sini, saudara harus punya komitmen. Ya, punya kesungguhan, punya ketekunan. Ya, terus memandang kepada kasih Tuhan yang sudah mati untuk selamatkan kita. Terus pandang kepada visi misi. Kenapa saya suka bagikan visi misi? Supaya saudara tahu kita mau kemana. Dan supaya saudara semangat. Karena cuma dua itu yang bikin saya sampai hari ini bisa setia. Saya merasakan kasih Tuhan yang terlalu ajaib. Yang sudah mati selamatkan saya. Saya tidak bisa bayar walaupun saya berikan nyawanya. Dan kemudian karena saya melihat ada mandat visi misi yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Yang saya mesti capai dan itu merupakan destiny. Dan visi misi sudah saya bagikan kepada saudara, itu jadi visi misi kita bersama. Ya, itu yang bikin saya semangat, saudara ya. Nah, mari saudara tetap setia. Karena Tuhan Yesus sudah berikan kesetiaannya sampai di atas salib, yaitu nyawanya buat kita. Mari kita memandang kepada visi misi yang Tuhan sudah berikan buat kita sebagai tentara-tentara Kristus melalui menara doa segala bangsa. Dari rahim menara doa segala bangsa sudah lahir sekolah doa apostolik profetik. Nanti dari rahim menara doa segala bangsa akan lahir sekolah kepemimpinan apostolik profetik. Dan juga dari rahim menara doa segala bangsa akan lahir yang namanya Dewan Apostolik Profetik. Ya. Karena urusan sekolah-sekolah ini, makanya saya mesti benahi akademis saya. Ya, untuk melanjutkan pendidikan. Nah, biarlah saudara, apa yang saya sharingkan ini jadi berkat buat saudara. Ya, khususnya saudara yang masih muda, Pak Joshua, Bu Esther Desi, Stella, ya tetap setia. Karena saya percaya kalian ini mau dipakai Tuhan dahsyat. Saya ini kalau doain orang, sudah saya tahu, ya. Saya tahu saudara punya talenta berapa, 5 talenta kah, 2 talenta, 1 talenta, saya itu tahu. Dan saya tahu tuh rencana Tuhan buat saudara itu apa. Karena saya bergerak dalam kerasulan, kerasulan itu simbolnya burung, ada Raja Wali, dia punya mata yang tajam untuk melihat. Jadi saya kalau doain saudara, pokoknya kalau saya doain saya sudah tahu. Ya, saudara ini punya 5 talenta kah, 2 talenta, 1 talenta, saudara mau dipakai Tuhan seperti apa ke depan, saya tahu. Dan saya tahu persis banyak di antara saudara itu mau dipakai Tuhan luar biasa. Ingat, punya 5 talenta tapi nggak setia, nggak ada gunanya. Ya, tapi kalau punya 1 talenta aja setia, Tuhan akan tambah jadi 2 talenta. Tuhan akan tambah jadi 5 talenta. Setia saudara. Pandang terus kepada Yesus. Sampai kita menyelesaikan destiny yang besar dan dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Saya bersyukur saya bisa melewati COVID dengan istri dan anak karena Tuhan tahu hati saya. Saya ingin menyelesaikan mandatnya, destiny-nya dalam hidup saya. Dan dia tahu persis, saya ini tidak kejar yang namanya nama terkenal, kedudukan, kemewahan. Ya, saya sudah bolak-balik ngomong ke saudara. Falsafah hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, berapa banyak pun dipercayakan uang, saya mau hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Ya, saya mau setia sampai akhir. Ya, biarlah ini saudara bisa sharing, saya bisa jadi berkat buat semua saudara. Tuhan berkati. Kita persiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Ibu Pendeta Lenda akan pimpin. Silakan Bu Pendeta Lenda.